Perkenalkan, nama saya Hilma sebagai MC sekaligus moderator yang akan memandu acara review artikel pada sore hari ini dengan judul Military Executives and Corporate Environmental Information Disclosure Evidence from China yang akan dibawakan oleh Mbak Damara Ardelia Kusuma Wardani. Kepada Mbak Damara Ardelia Kusuma Wardani, saya persilahkan waktu dan tempatnya. Ya, thank you Hilma. Assalamualaikum, selamat sore Bapak, Ibu, dan teman-teman. Jadi sore ini saya akan membahas satu artikel tentang military connection. Ya, ini share screen-nya sudah muncul ya? Sudah, Mbak. Ya, oke. Jadi artikel ini berjudul Military Executives and Corporate Environmental Information Disclosure atau singkatannya EID, Evidence from China. Jadi autornya ada Chen dan kawan-kawan, publikasi pada tahun 2021, dipublish di jurnal top tier, yaitu Journal of Cleaner Production. Bentar, suara pintu. Ya, oke. Selanjutnya, penelitian ini dibangun dengan menggunakan beberapa teori. Teori yang pertama dilihat dari sisi military eksekutifnya. Jadi ada teori imprinting teori sama upper echelon. Kalau dari imprinting teori itu mengartikan bahwa past experience yang dialami oleh military eksekutif, di mana dia mudanya berprofesi di dalam military, itu akan mempengaruhi future decision making behavior-nya mereka. Nah, hal tersebut tercermin saat military retired personel itu kemudian menjabat di dalam perusahaan dan menjadi military eksekutif. Kemudian jika dilihat dari upper echelon teori, sebenarnya itu juga mirip-mirip sama imprinting. Tapi kalau imprinting di sini itu cuma fokus pada early atau sensitive period experience, kalau upper echelon ini bisa dari perspektifnya, values-nya, atau experience-nya juga gitu. Jadi eksekutif can make strategic choice for company on the basis of their own value perception. Jadi persepsi yang terbentuk selama mereka ada di pendidikan militer atau pekerjaan militer itu akan membentuk cara pandang mereka dan cara mereka membuat keputusan saat menjabat di perusahaan. Selanjutnya ada teori dari sisi pengungkapannya, yaitu dari legitimacy teori dan stakeholder. Nah, di legitimacy ini mengungkapkan bahwa perusahaan itu akan mengungkapkan informasi tentang lingkungan perusahaannya itu untuk memaintain legitimasi mereka dan mencapai social expectation. Sedangkan kalau dari stakeholder teori, pengungkapan informasi lingkungan ini itu digunakan oleh corporate shareholder dan stakeholder untuk mengurangi information asymmetry. Selanjutnya, pengembangan hipotesis dari penelitian ini sehingga jika membridging dari adanya latar belakang militeri di dalam jajaran dewan perusahaan yang di sini military eksekutif itu akan membentuk si eksekutif ini untuk apakah setelah mereka menjabat di perusahaan dengan pengalaman militernya, dengan nilai-nilai atau values yang mereka dapat selama di kemiliteran itu akan dicerminkan di perusahaan dan membuat perusahaan itu mendisclose atau mengungkapkan informasi lingkungan lebih banyak ke publik daripada perusahaan yang tidak memiliki military eksekutif. Jadi di sini hipotesisnya itu ada dua arah, positif dan negatif. Yang pertama, mereka mengatakan bahwa disclosing more, jadi lebih banyak mengungkapkan kalau perusahaannya punya military eksekutif, dan hipotesis yang kedua akan less disclose, jadi sedikit mendisclose hal tersebut karena selain adanya imprinting atau upper echelon teori di mana keputusannya di masa depan itu akan dipengaruhi oleh latar belakang, values, dan pengalaman itu. Namun di dalam posisi kemiliteran selama sekolah atau menjabat itu kan kalau militer tuh cenderung terkait dengan daerah-daerah tertentu. Mereka tuh terisolasi kalau misalnya pas lagi ada perang atau sebagainya. Nah, karena pendidikannya ini lebih ke militer atau lebih ke fisik daripada ke ilmu pengetahuan bisnis atau tentang manajemen atau komunikasi, sehingga mereka itu memiliki kemampuan komunikasi yang rendah daripada eksekutif lain yang
nggak punya latar belakang militer. Karena kan memang kalau di pendidikan militer itu fokusnya lebih ke pengabdian atau ke bela negara gitu ya, daripada ke ilmu pengetahuan manajemen bisnis atau tentang komunikasi. Dan juga kalau di militer, komunikasi itu kan kesannya itu kayak tertutup, kayak rahasia, nggak boleh disebarluaskan, atau komunikasinya terbatas pada orang-orang tertentu aja. Jadi orang-orang militer atau veteran militer itu nggak punya kemampuan komunikasi yang baik gitu. Jadi di sini ada hipotesis juga yang negatif, bahwa perusahaan dengan military eksekutif itu akan lebih sedikit mengungkapkan tentang informasi lingkungannya. Seperti itu. Selanjutnya, ini research design-nya. Jadi sampel penelitian ini, final sampelnya ya ini ada 2.614 perusahaan yang tercatat di Shanghai sama Shenzhen Stock Exchange dari tahun 2007 sampai 2016. Ini cukup lama ya periode panel datanya. Terus ternyata di China itu mereka punya database namanya CSMAR ini. Mungkin kalau di Indonesia kita punya SG Dataset ya, tapi penelitian ini tuh pakai CSMAR database ini yang menggabungkan database-database Amerika tapi kondisional berdasarkan background-nya di Cina gitu. Terus selain pakai CSMAR database ini, mereka juga ambil data-data pengungkapan lingkungan itu dari annual report. Nah, kemudian measurement and models-nya, jadi variabel dependent di sini kan ini EID ini, yaitu pengungkapan lingkungan. Nah, mereka di sini itu develop indikator sendiri. Jadi mereka tuh bikin 10 indikator tentang pengungkapan yang ada di gambar ini, indeks 1 sampai 10 ini, kemudian akan di-scoring nilainya tuh 0 sampai 3 berdasarkan, kalau 0 itu berarti tidak mendisclose apapun, kalau 1 itu berarti normal disclosure, ya informasinya yang standar-standar aja, terus nomor 2 itu informasinya yang non-monetary, jadi nggak menyangkut ada keuangan di sana, pembahasan keuangan. Terus yang value-nya, skornya itu 3 kalau informasinya itu tentang monetary disclosure. Jadi menurut saya, cara mereka untuk mengumpulkan data pengungkapan informasi lingkungan ini cukup subjektif ya, bukan nggak objektif, karena ya ini nge-scoringnya itu berdasarkan, kan dapat orang-orang yang nge-score bisa beda-beda kan untuk menilai dia itu nilainya 0 atau nilainya 3 gitu, walaupun memang dia punya 10 indeks ini, tapi 10 indeks ini akan dinilai lagi, dia akan dapat skornya 0, 1, 2, atau 3. Tapi ternyata later on, paper ini menjelaskan kalau beberapa orang yang mengumpulkan data itu endingnya akan diskusi jadi satu gitu untuk menentukan final pengukurannya yang seragam itu seperti apa gitu. Jadi untuk mengatasi bias subjektivitasnya itu dengan mengumpulkan hasil scoringnya terus didiskusikan lagi supaya lebih seragam. Selanjutnya variabel independennya yaitu military eksekutif, di sini dinamai ARMY, jadi di mana eksekutif yang punya pengalaman militer, tapi pengalaman militernya itu nggak cuma terbatas di posisi ARMY aja, yang mana kalau di negara kita kan TNI Angkatan Darat ya, tapi di sana mereka juga nyari posisi orang-orang veteran dari military service, yaitu di Navy dan Air Force juga. Terus juga kalau pernah terlibat di Xinjiang Production and Construction Corps ini. Terus pokoknya di pekerjaan-pekerjaan yang terkait dengan kemiliteran, walaupun itu nggak secara langsung dia itu sebagai Navy, Army, or Air Force, itu juga termasuk di nilai 1 kalau misalnya mereka punya military experience 1 sampai 6 ini. Misalnya mereka cuma tergabung sebagai Military Research Institute, tapi di background atau profile pribadi eksekutifnya itu nggak dijelaskan, dia itu menjabat di posisi Navy atau Air Force, tapi cuma di Military Research Institute atau Reserve Service itu juga tetap dinilai 1. Ya, jadi ini kayak ARMY ini didami 1 kalau misalnya punya military experience, di mana indikatornya ada 1 sampai 6 ini, dan 0 kalau tidak ada. Terus berdasarkan summary statistik di sini, bisa dilihat bahwa, terus military eksekutif di penelitian ini itu juga dibagi di posisi chairperson sama CEO. Nah, berdasarkan statistiknya itu ternyata
posisi chairperson itu diduduki oleh lebih banyak orang berpengalaman militer daripada yang CEO. Tapi juga hasilnya menurut saya bias karena bisa jadi di sini total number perusahaan yang punya military eksekutif itu nggak sama dengan kalau chairperson ditambah CEO karena bisa jadi duality. Si chairperson itu juga menjabat sebagai CEO gitu. Jadi same person. Terus level pengungkapan lingkungan di perusahaan dengan military eksekutif itu juga lebih rendah daripada secara total itu cuma 2,62, lebih rendah daripada level pengungkapan di perusahaan tanpa military eksekutif. Jumlah perusahaan dengan nggak ada sih pembandingnya. Cuma chairperson tuh memang lebih banyak daripada CEO gitu aja. Terus in total dari 2.614 sampel itu cuma ada 125 perusahaan yang punya military eksekutif. Berarti ini remains low ya koneksinya daripada keseluruhan sampel. Terus ini research design untuk kontrol variabelnya. Di sini variabel kontrolnya dibagi dua berdasarkan karena ini konteksnya karakteristik eksekutif yang diukur dengan pengalaman militer. Jadi di sini kontrolnya ada dari sisi karakteristik ininya eksekutifnya sama dari karakteristik perusahaannya gitu. Terus di sini di penelitian ini juga ada moderating variable yaitu marketization ini. Tapi di penelitian ini tuh tidak dihipotesiskan. Jadi kayaknya cuma buat tambahan additional analysis saja. Ini model penelitiannya. Jadi pengungkapan lingkungan sama dengan army atau military eksekutif tadi ditambah variabel kontrol karakteristik eksekutif, ditambah variabel kontrol karakteristik perusahaan, sama mereka pakai industry and year fixed effect. Terus selanjutnya yang model yang ketiga ini ditambah dengan moderating variable marketization ini, di mana karena di Cina tuh kalau nggak salah ada perkembangan ekonomi dari regional jadi emerging apa gimana gitu, pokoknya perkembangan ekonomi khusus di negara Cina gitu, kondisi ekonomi di sana. Terus ini hasil deskriptif statistiknya. Di sini rata-rata pengungkapan informasi lingkungan juga cuma 3,126, sedangkan dari keseluruhan sampel itu cuma 28% perusahaan yang secara rata-rata cuma 28% perusahaan yang punya military eksekutif dan posisinya itu paling banyak di chairperson daripada di CEO sesuai sama pembagian statistik tadi ya. Terus kontrolnya ini enggak saya bahas, tapi saya next aja. Tapi waktu di deskriptif statistik ini tertera di bawah kalau sebelum ngeran deskriptif statistik mereka juga nge-Winsores datanya. Jadi 1 percentile sampai 99 percentile. Oh iya, tapi di deskriptif statistiknya ini mereka pakai sampel awal 17.000 ini, karena di slide sebelumnya kan saya jelaskan kalau sampel akhirnya cuma 2.000-an, tapi di sini mereka pakai sampel awal kayaknya supaya kelihatan lebih banyak gitu datanya. Karena sebenarnya datanya banyak 17.000, tapi habis di drop sama beberapa perusahaan khusus dan perusahaan industri SIC 6 itu mereka mengerucut sisa 2.000 perusahaan aja. Selanjutnya ini summary statistik untuk T-test, jadi dilihat dari perusahaan yang punya military eksekutif sama enggak, hasilnya juga sama. Nilai rata-rata pengungkapannya itu lebih rendah untuk perusahaan yang punya military eksekutif, ya ini EID-nya 2,62, sedangkan yang nggak punya military eksekutif ada 3,14. Terus yang lainnya ini variabel kontrol aja. Jadi karena di sini independennya itu dummy 1 dan 0, jadi bisa dilakukan t-test ini. Di sini juga pakai sampel yang total sampel 17.000. Sebelum ngeran t-test juga datanya di Winsores dulu. Terus ini ya tabel 7 ini hasil regresinya, jadi sesuai model yang kedua sama yang ketiga tadi, hasilnya itu menunjukkan kalau army itu less likely untuk disclose tentang informasi lingkungannya. Di sini hasilnya kan negatif signifikan. Terus posisi di chairperson itu juga negatif signifikan, sedangkan di CEO negatif tidak signifikan. Ini bisa juga dipengaruhi oleh jumlah military eksekutif di chairperson kan memang lebih banyak daripada di CEO gitu. Terus yang marketization ini
Kalau dia di-run sendirian, variabel marketization dengan pengungkapan lingkungan itu negatif signifikan, tapi saat dia dijadikan moderasi itu hampir semuanya nggak signif. Yang signif cuma di posisi chairperson. Terus untuk ininya apa? Endogeneity-nya sebentar sebelum bahas tabelnya. Oh iya, maaf ini tabelnya kebalik. Jadi setelah hasil regresi itu kemungkinan kan ada isu endogeneity. Ini saya lanjut ke slide berikutnya. Jadi endogeneity issue yang mungkin terjadi di penelitian ini itu ada sample selection bias sama self selection problem disebabkan oleh karena jumlah military eksekutif di penelitian ini tuh lebih dari total sampel. Tadi seperti yang saya sebutkan, kalau rata-ratanya kan cuma 28% dari keseluruhan sampel yang military eksekutifnya. Sama di penelitian ini penelitian ini tidak membedakan fixed effect antara eksekutif dan companies, dan keputusan untuk pengungkapan informasi lingkungan ini itu unlikely become random event. Jadi kayak ya emang mereka mau melakukan pengungkapan itu atau enggak gitu, enggak secara random terus mereka tiba-tiba mengungkapkan, tapi kayak ada intensitas untuk melakukan pengungkapan atau tidak. Jadi karena adanya isu endogenitas itu, penelitian ini berusaha menangani masalah tersebut dengan 3 cara. Yang pertama pakai PSM atau propensity score matching dengan membandingkan nilai pengungkapan lingkungan jika dilakukan oleh perusahaan yang non-military eksekutif, yang nggak punya dewan atau eksekutif berlatar belakang militer, kemudian dengan membagi sampel state ownership sama non-state ownership. Mungkin kalau di penelitian itu nggak dijelasin sih kenapa kok tiba-tiba bagi sampel berdasarkan BUMN atau enggak, tapi sependek pengetahuan saya kayaknya karena state-owned enterprise kan ini kan apa perusahaan BUMN itu mungkin lebih regulated daripada yang non BUMN. Terus juga melakukan two-stage least square atau menambah instrumental variabel, yaitu pakai dummy variable army choice, di mana nilainya itu 1 kalau eksekutifnya yaitu eksekutifnya itu sebagai chairperson itu army choice 1 variabelnya, atau kalau misalnya military eksekutifnya itu ada di posisi CEO itu dinamai Army Choice 2, tapi yang bergabung dengan militer itu sebelum tahun 1978. Karena kalau sejarah di Cina itu sebelum tahun 1978 posisi militer tuh kayak yang posisi pekerjaan yang paling terjamin gitu di Cina. Jadi kayak semua orang tuh akan mendaftarkan dirinya ke kemiliteran ya supaya segera dapat pekerjaan. Soalnya di Cina tuh susah buat cari pekerjaan selain militer itu. Untuk dapat opportunity lain itu lebih susah. Tapi setelah tahun 1978 itu udah lebih banyak pilihan pekerjaan. Jadi karena kayaknya kondisi di Cina itu membuat mereka mau nggak mau daftar militer, makanya di sini ada instrumental variabel tersebut. Nah, hasilnya ini saya kembali ke tabel yang tadi. Ini tabel 8 yang ada pengujian matching PSM-nya di posisi antara hubungan eksekutif dengan latar belakang militer dan setelah dimatchingkan sama yang tadi tulisannya sama kondisi yang perusahaan tidak ada military eksekutif ya. Nah, hasilnya itu kalau dibandingkan dengan tabel 7 itu sama. Negatif signifikan di posisi Army dengan pengungkapan lingkungan itu negatif signifikan. Tingkat signifikansinya juga sama, sedangkan di chairperson juga negatif signifikan dan di CEO juga remain unsignificant. Marketization juga hasilnya kurang lebih sama, signifikan semua, tapi ketika dia dimoderasikan atau diinteraksikan itu dia nggak signif. Jadi hasilnya menunjukkan kalau isu endogeneity tadi yang mana self-selection bias itu, PSM tadi, sample selection bias yang buat PSM tadi itu nggak terbukti, jadi bebas dari isu endogeneity yang sample selection bias. Setelah dibuktikan dengan pengujian PSM, hasilnya sama. Terus pengujian endogeneity yang kedua ada state-owned enterprise sama non, itu hasilnya menunjukkan kalau
tingkat pengungkapan lingkungan militer eksekutif itu lebih tinggi atau bukan lebih tinggi, lebih negatif signifikan hasilnya di perusahaan non state owned enterprise. Jadi kalau perusahaannya non BUMN ya lebih tidak mendisclose, militer eksekutif itu lebih tidak mendisclose informasi tentang lingkungan. Tapi kalau di perusahaan BUMN hasilnya tidak signifikan, negatif aja. Posisi di chairperson juga signifikan, tapi di CEO enggak. Dan hasilnya tuh signifikannya ada di non BUMN daripada di BUMN. Cuma di artikel ini lagi-lagi nggak dijelaskan penjelasan dari hasilnya ini. Ya cuma karena hasilnya itu sama negatif signifikan, ya berarti dia terbebas dari isu endogenitas karena hasilnya mirip-mirip sama hasil regresi utama. Terus tabel 10 ini hasil dari menambahkan instrumental variabel yang Army choice. Hasilnya juga sama negatif signifikan, baik di Army choice yang dia ada military eksekutif aja, sama yang dia posisinya di chairperson. Kalau choice 1 kan di chairperson, kalau choice 2 di CEO. Hasilnya juga sama yang signifikan yang di chairperson daripada di CEO. Oh iya, hasil dari signifikan yang cuma di chairperson itu menandakan kalau di Cina ownership-nya atau power-nya itu emang lebih tinggi ada di posisi chairperson daripada di CEO-nya, karena jumlah kepemilikannya itu lebih banyak di chairperson kalau nggak salah daripada di CEO. Jadi kayak masih terkonsentrasi gitu. Terus hasil marketization-nya juga sama, nggak signif. Banyak yang nggak signif. Ini endogeneity tadi sudah dijelaskan, robustness sudah. Jadi hasilnya itu hasilnya menunjukkan bahwa perusahaan dengan militer eksekutif itu punya pengungkapan informasi lingkungan yang lebih rendah daripada perusahaan tanpa military eksekutif. Nah, military chairperson ini punya negatif signifikan efek terhadap keputusan pengungkapan informasi sosial dan lingkungan daripada CEO yang punya koneksi militer. Terus selanjutnya, meskipun perusahaan yang dipimpin oleh eksekutif dengan military experience itu punya performa lingkungan yang bagus, tapi belum tentu kualitas pengungkapannya itu juga akan bagus, karena seperti yang saya jelaskan tadi, selama pendidikan atau pekerjaannya di militer itu mereka lack of skills, jadi mereka nggak dapat pelatihan manajemen atau nggak punya skill komunikasi yang baik, dan mereka juga lebih tertutup terhadap penyebarluasan informasi gitu. Jadi willingness untuk communicating performa lingkungan perusahaan itu lebih rendah daripada perusahaan yang dipimpin oleh CEO biasa yang nggak punya koneksi militer. Seperti itu. Sekian presentasi dari saya. Mungkin Bapak, Ibu, dan rekan-rekan ada yang ingin ditanyakan. Kalau ini artikelnya, mungkin sudah di-share ya kemarin. Terima kasih. Baik, terima kasih buat Mbak Damara atas pemaparan materinya. Sekarang saya persilakan untuk Bapak dan Ibu sekalian yang ingin bertanya mengenai review artikel tadi. Saya persilahkan bisa melalui raise hand atau bisa melalui kolom chat. Silahkan. Baik, mungkin sembari menunggu pertanyaan dari Bapak dan Ibu sekalian, saya ingin menyampaikan bahwa data-data dari artikel yang tadi dijelaskan oleh Mbak Damara, yaitu data Corporate Environmental Information Disclosure, terutama yang skopnya di Indonesia, itu bisa didapatkan di SKI Dataset. Nah, untuk cara mendapatkannya bagaimana, Bapak dan Ibu sekalian bisa langsung menghubungi saya melalui WA. Nanti saya akan mencantumkan nomor WA saya di kolom chat gitu. Dan juga data Military Connection Director dan juga Commissioner itu juga tersedia di SKI Dataset. Jadi mungkin Bapak dan Ibu ada yang penelitiannya atau disertasinya membutuhkan data-data tersebut, nah bisa langsung menghubungi saya untuk bertanya-tanya mengenai ketersediaan data tersebut. Oke, baik. Bagaimana Bapak dan Ibu? Apakah ya? Halo Mbak. Silakan. Mbak Hilma, mau izin bertanya, tapi ini di luar konteks ini ya, penelitian. Mau bertanya untuk data, Mbak. Kemarin kalau nggak salah ISD itu punya
aplikasi yang bisa konten analisis ya. Text mining. Iya Bu. Mirip-mirip content analysis. Data apa namanya aplikasinya untuk Mbak? Cari keyword kan ya maksudnya Bu Pipin. Iya benar. Ini SG Analytics Hilma yang pakai keyword tuh. Ya, maksudnya gini, kemarin itu kalau nggak salah ya waktu yang ada paper tentang cyber security, nah itu kan pembicaranya bilang kalau dia ngambil datanya itu dari yang keyword itu. Nah itu kemarin katanya masih dalam pengerjaan, itu udah selesai Mbak? Untuk sudah selesai nanti mungkin saya tanyakan ke tim kami ya Bu. Mungkin Ibu bisa japri ke saya lagi sebentar. Saya berikan nomor WA saya ya Bu, kontak saya. Mungkin ibunya memerlukan data tersebut ya Bu? Iya untuk konten analisis Mbak. Bukan konten analisis sih, dia cari perkata gitu Mbak. Oh, baik. Bentar ya Bu. Ya. Itu sudah saya cantumkan nomor WA saya. Nanti mungkin saya akan tanyakan lagi ke tim kami apakah sudah selesai atau belum, dan Ibu bisa chat saya, atau mungkin takutnya Ibu lupa, nanti saya yang chat Ibu. Ibu bisa berikan juga kontak WA Ibu di kolom chat. Ya, baik. Terima kasih Mbak Hilma. Baik, terima kasih Bu Pipin. Baik, apakah ada lagi dari Ibu dan Bapak yang mungkin ingin bertanya mengenai review artikel, atau yang sekiranya ingin bertanya mengenai ketersediaan data di SG Dataset? Saya persilahkan. Mungkin saya menjawab tadi ya pertanyaan dari Bu Pipin, itu untuk text analytics itu ada Bu. Gitu. Jadi mungkin kalau Ibu mau tanya lebih jauh lagi tentang data yang Ibu cari, Ibu bisa chat saya. Seperti itu. Oke, baik Mbak Hilma. Ini kira-kira paper yang barusan dipresentasikan itu bisa diterapkan di Indonesia nggak ya Mbak? Siapa Mbak tadi yang presentasi Mbak? Maaf. Iya Ibu. Ya, langsung Pak jawab ya Hilma. Iya, terima kasih Bu Pipin pertanyaannya. Ini sebelum Bu Pipin, Bu Rahmawati juga nge-DM saya, apa nih? Iya ya benar, direct message saya sendiri. Alasannya memilih di Cina, kenapa Mbak Damara? Iya Ibu, jadi ini kan publikasi orang lain ya, bukan publikasinya Damara. Jadi kebetulan setting penelitiannya pakai negara Cina. Di di literatur review-nya itu dijelasin kalau militer di Cina itu lumayan kuat gitu, latar belakang militernya seperti yang tadi saya sebutkan, yang instrumental variable sebelum tahun 1980-an itu di Cina itu kayak pekerjaan yang paling mudah itu masuk ke militer gitu, daripada kayak nggak ada opportunity pekerjaan lain untuk anak-anak muda selain masuk ke militeran. Jadi kayak karena emang latar belakang militer atau posisi militer di sana itu kuat banget sehingga orang dulu itu banyak yang pengen masuk ke militeran, makanya itu bisa jadi salah satu insight kenapa kok eksekutif di perusahaan Cina itu sekarang banyak yang militer juga gitu. Nah setelah mereka retire dari posisi militer, ternyata di Cina tuh juga ada kebijakan kalau mereka tuh bisa milih mau continue di perusahaan negara atau masuk ke perusahaan lain gitu. Jadi kayak setelah retire pun dulu tuh opportunity kerja terbesarnya ada di militeri, dan setelah retire pun mereka tuh kayak masih terjamin gitu, nggak langsung jadi pengangguran, tapi bisa mau lanjut mengabdi pada negara lewat perusahaan-perusahaan misalnya seperti itu. Jadi kalau di artikelnya itu dijelaskannya seperti itu, kenapa latar belakangnya di Cina. Terus kalau Bu Pipin tadi nanya, apakah penelitian ini bisa dilakukan di Indonesia? Menurut saya possibility-nya sangat besar, karena pengaruh militer atau kekuatan militer di Indonesia kan juga besar ya, gara-gara Pak Harto dulu itu menjabat terlalu lama, sampai militer itu nggak cuma ya selesai di kemiliteran aja, nggak cuma selesai di bela negara, tapi mereka juga mempengaruhi ekonomi negara, mulai dari masukin orang-orang militer ke perusahaan-perusahaan, terus sampai sekarang pun perusahaan Indonesia kan juga banyak yang komisaris atau direksinya itu orang militer, kayak Pak Luhut Binsar Panjaitan, meskipun beliau belum retire aja, beliau juga menjabat di perusahaan Indonesia gitu. Jadi possibility-nya sangat tinggi, tapi mungkin pengukurannya aja yang dibuat yang berbeda. Kalau misalnya peneliti Indonesia mau bikin pengungkapan sendiri ya bisa, kayak
yang tadi kok di penelitian ini kan mereka bikin indeks sendiri kan, punya 10 indikator itu. Mereka bikin sendiri berdasarkan literatur terdahulu sama kebijakan yang ada di China. Kalau di sini, kalau menurut saya gampangnya, dan karena sudah ada di ESG dataset itu database pengungkapan ESG itu kan sudah ada di ESG dataset berdasarkan indeks JRA. Itu menurut saya lebih lebih objektif untuk digunakan daripada bikin indeks atau pengukuran sendiri yang objektivitasnya itu belum teruji. Tapi kalau pakai indeks JRA itu kan sudah jelas objektif karena digunakan oleh semua negara yang mengacu indeks JRA itu, salah satunya Indonesia. Itu kalau mau neliti di Indonesia, koneksi militernya bisa lihat dari latar belakang dewannya di annual report, sama kayak penelitian ini, sedangkan pengungkapannya, item-item pengungkapannya yang beda, daripada ribet bikin indikator sendiri, bisa pakai indeks JRI itu. Dan datanya pun dua-duanya ada di SG Dataset, seperti yang Hilma tadi jelaskan di awal. Seperti itu, Bu Pipin. Mungkin Ibu, Bapak, dan teman-teman lain ada pertanyaan lagi? Baik, terima kasih Mbak Hilma. Ya, terima kasih Bu Pipin, terima kasih Mbak Damara yang sudah menjelaskan. Baik, saya tanyakan sekali lagi, apakah Bapak dan Ibu ada pertanyaan kepada Mbak Damara? Mungkin tidak ada pertanyaan lagi ya dari Bapak dan Ibu sekalian. Namun apabila nanti ada pertanyaan lanjutan, bisa chat saya atau chat di grup pejuang disertasi. Saya juga akan kirimkan artikel dan juga materi yang dipaparkan oleh Mbak Damara sore hari ini beserta dengan recordnya. Namun recordnya memang membutuhkan beberapa hari lagi. Kemungkinan di minggu depan baru akan saya berikan. Oke, baik. Tak terasa kita telah sampai di penghujung acara. Terima kasih atas kehadiran dan antusiasme dari Bapak dan Ibu yang hadir. Karena semangat Bapak dan Ibu, acara review artikel pada sore hari ini bisa berjalan dengan baik. Saya selaku MC sekaligus moderator yang bertugas, mohon maaf atas salah kata dan juga perbuatan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.